menjelaskan materi mengenai perkembangan pendidikan sebelum dan sesudah masuknya kolonialisme dan imperialisme barat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asma Fitri Akila dan teman saya Bunga Dewi Afrilianti. Saya Putri Mansari. Saya Marat Sosa Putra. Saya Abdullah Muhammad. Yuk kita bahas bareng gimana perubahan pendidikan di Indonesia dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Pendidikan adalah kunci kemajuan bangsa. Namun, bagaimana bentuk pendidikan di Indonesia sebelum penjajahan dan bagaimana berubah setelah masuknya kolonialisme dan imperialisme barat? Yuk kita bahas bersama. Sebelum bangsa barat datang, masyarakat Indonesia telah mengenal pendidikan sederhana. Pendidikan dilakukan di rumah, di surau, di pesantren, atau padepokan. Namun, saat bangsa penjajah datang seperti Portugis, Belanda, semuanya berubah. Pendidikan dijadikan alat untuk menguasai dan mengendalikan rakyat. Dalam video ini, kami akan membahas bagaimana pendidikan di Indonesia berubah dari masa kolonial hingga masa sesudahnya. Sebelum masa kolonial, pendidikan di Indonesia bersifat sederhana, tradisional, dan penuh makna. Tujuan utama pendidikan ialah membentuk akhlak, moral, dan keterampilan hidup. Anak-anak belajar di pesantren, surau, dan rumah guru adat. Guru disebut kiai atau guru bijak. Semua masyarakat bisa belajar tanpa membedakan status sosial. Pendidikan saat itu benar-benar berakar pada agama, budaya, dan kehidupan sehari-hari. Setelah bangsa kolonial datang, terutama Belanda, sistem pendidikan berubah drastis. Sekolah dibuat dengan tujuan melayani kepentingan penjajah. Pendidikan tidak lagi untuk semua, tapi hanya untuk anak-anak bangsawan, pegawai, dan orang kaya. Ada sekolah seperti ELS, HIS, dan Stopia. Semuanya memakai bahasa Belanda. Rakyat kecil dibiarkan buta huruf karena dianggap tidak perlu berpendidikan tinggi. Pendidikan menjadi modern tapi diskriminatif, menciptakan kesenjangan antara kaum terpelajar dan rakyat biasa. Tujuan utama pendidikan kolonial adalah untuk mendukung literasi penjajahan. Mereka ingin mencetak tenaga kerja murah dan patuh pada pemerintah Belanda. Pelajaran seperti sejarah dan bahasa Belanda diajarkan untuk menambahkan rasa rendah diri terhadap bangsa sendiri. Tetapi dari sinilah muncul generasi cerdas dan sadar, seperti Ki Hajar Dewantara dan Sutomo, yang kemudian berjuang demi pendidikan yang merdeka dan adil untuk semua rakyat Indonesia. Dapat kita simpulkan bahwa sebelum kolonialisme, pendidikan di Indonesia bersifat masyarakat, sederhana, dan berlandaskan nilai budaya serta agama. Setelah kolonialisme, pendidikan menjadi modern tetapi diskriminatif dan berpihak pada kepentingan penjajah. Namun dari sistem itulah muncul semangat untuk memperjuangkan pendidikan yang adil dan merdeka. Kini kita sebagai generasi muda harus meneruskan perjuangan itu. Belajar bukan sekedar untuk diri sendiri, tetapi juga untuk membangun bangsa Indonesia yang lebih maju dan berkarakter. Sekian video dari kelompok kami mengenai materi perkembangan pendidikan sebelum dan sesudah masuknya kolonialisme dan imperialisme barat. Sebagai generasi penerus bangsa, marilah kita manfaatkan pendidikan sebaik mungkin untuk menjadi pribadi yang cerdas. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.